Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan semuanya diterima dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu belum lama ya, kita membahas tentang adabul jihad ya, dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ya, adabul jihad yang pertama, Pak ya. Adabul jihad yang pertama yang kita sudah sampaikan apa, Pak? Yang pertama itu adalah niat yang tulus dan ikhlas, Pak ya. Jadi niat yang tulus dan ikhlas itu adab yang pertama di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dianggap niat ya tulus dan ikhlas? Yang pertama kita simpulkan dari dalil-dalil yang ada baik Al-Quran maupun Sunnah ya, ketika jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah ya, untuk mengagungkan ya agama Allah dan juga untuk meraih pahala jihad ya, dan juga untuk mencari syahadah, untuk mencari mati syahid. Nah, jadi kalau empat ini ada pada orang yang berperang di jalan Allah, maka berarti niatnya tulus, niatnya ikhlas. Ya, kalau niatnya yang lain, belum tentu ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya kita sudah sebutkan begitu banyak, Pak ya. Di antaranya firman Allah dalam surat Taubah ayat 41, ya, ada juga di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya, habis itu juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang kita sudah sampaikan. Ketika itu sahabat nanya gitu ya. Ya, nanya tentang orang-orang yang berperang. Ya, yang pertama karena tujuan ingin menunjukkan keberanian. Ada orang yang berperang ingin menunjukkan atau tujuan fanatisme, kesombongan, hamiyah. Ada juga yang berperang karena pamer gitu ya. Maka kemudian ditanya oleh sahabat tersebut, siapa yang di jalan Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ya, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, ya itulah yang di jalan Allah. Nah, juga ada hadis Nabi yang kita sudah sampaikan, ya orang-orang yang keluar
ya untuk perang di jalan Allah, dia tidak keluar dari rumahnya atau dari kampungnya kecuali untuk berperang di jalan Allah, maka kata Rasulullah SAW, Allah menjamin baginya apa? Surga. Ya, atau apa? Atau ya dia Allah Subhanahu wa taala pulangkan dia, tidak meninggal di medan perang, dia pulangkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan mendapatkan pahala, atau satu lagi dapat apa, Pak? Dapat ghanimah. Nah, itu kalau menang. Kalau kalah dapat apa? Enggak, kalah enggak meninggal gitu. Dapat pahala gitu. Dapat pahala jihad. Makanya tadi kita sampaikan di awal kesimpulan dari dalil-dalil ini semua, ya, niat yang tulus itu harus punya 4 ini. Yang pertama meninggikan kalimat Allah, yang kedua memuliakan atau mengagungkan agamanya, yang ketiga meraih pahala jihad gitu. Jadi kalau tidak meninggal dan juga tidak menang, maka dapat pahala jihad, ya. Atau yang keempat adalah mencari syahadah. Nah, kalau misalkan syahid berarti ya pasti kalau niatnya lulus dapat surga karena dijamin oleh Rasulullah SAW, ya, yang itu adalah jaminan dari Allah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Baik, yang kedua, adab yang sudah kita sampaikan adalah meminta izin kepada kedua orang tua sebelum berangkat berjihad. Jadi sebelum berangkat berperang itu harus minta izin kepada kedua orang tua. Nah, cuma kemarin kita sudah jelaskan, ada jihad, ada perang yang memang harus minta izin, ada yang tidak. Yang minta izin atau harus minta izin kepada kedua orang tua itu adalah perang yang hukumnya, masih ingat Pak? Yang harus minta izin, itu yang hukumnya yang mana? Yang hukumnya fardu kifayah, Masya Allah. Karena jihad itu ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain itu seperti apa? Kalau musuh sudah menyerang wilayah kaum muslimin. Kalau musuh sudah menyerang wilayah kaum muslimin, maka fardu ain, artinya wajib untuk setiap muslim. Untuk setiap muslim wajib memerangi musuh tersebut. Maka tidak perlu lagi anak kita minta izin, Pak. Pak, boleh enggak aku ikut menyerang musuh? Karena musuh sudah nyerang, orang kafir sudah nyerang. Nah, itu anak kita berarti belum paham hukum tentang jihad. Ya. Nah, kalau anak kita sudah paham, dia nggak minta izin lagi, langsung keluar, langsung berangkat, langsung ngambil senjatanya apapun yang dia punya, untuk menghadang musuh. Tapi kalau jihad yang hukumnya fardu kifayah, seperti apa? Seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, Pak, ya. Kalau ada kafilah atau pasukan atau apa namanya, yang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW untuk menyerang, untuk futuhat, gitu, futuhat. Seperti ketika Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, ya, untuk menyerang, ya, dominasi Romawi ketika itu di Syam. Ya, itu tidak semua berangkat, yang dipilih. Ya, atau ketika para sahabat misalnya sampai melakukan futuhat, ya, atau bahasa kita penaklukan sampai ke Andalusia, Spanyol sekarang. Berangkat mereka dari Jazirah Arab, Mesir, habis itu Libya, habis Libya apalagi itu? Mungkin Aljazair ya, Pak, ya. Habis itu apa? Ada Tunis gitu ya. Ada Maroko nanti. Habis itu apa namanya lagi? Ada Selat Gibraltar gitu ya. Habis itu sampai ke Spanyol. Nah, itu tidak semua berangkat, Pak, tidak semua berangkat. Itu pilihan. Nah, hukum jihad seperti itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur. Nah, kalau ada anak kita yang ingin ikut, atau kita punya orang tua pengen ikut, harus apa, Pak?
harus minta izin kepada orang tua kita. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW untuk turut berjihad tanpa izin kedua orang tuanya. Maksudnya yang jihad yang hukumnya fardu kifayah tadi. Maka kata Rasulullah SAW kepada anak tersebut apa? Irji ilaihima fasta'dzinhuma, kata Rasulullah. Kembalilah kepada kedua orang tuamu, ya, minta izin kepada keduanya. Fa in adzina laka fajahid. Kalau dia orang tuamu mengizinkan, maka berangkat kamu bersama pasukan, berangkat. Ya. Tapi wa illa fabirrohuma. Kalau tidak diizinkan, maka apa, Pak? Maka kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau misalkan hukum yang fardu kifayah tadi tidak diizinkan, maka tidak boleh berangkat, ya. Nah, kalau sekarang gimana, Pak? Ya, muslim ada nggak yang menerapkan jihad yang hukumnya fardu kifayah? Ada nggak? Kadang-kadang fardu in saja ditinggalkan, Pak, ya. Benar nggak? Ya, itulah kelemahan kita pada hari ini, Pak, ya. Yang fardu in saja banyak ditinggalkan. Paham kan, Pak, ya? Beda fardu in dengan fardu kifayah kan? Kalau fardu in itu sama seperti sholat Jumat. Jadi sholat Jumat kalau ada muslim yang meninggalkan tanpa uzur, tanpa alasan, maka tidak boleh, dia berdosa secara pribadi. Itu fardu in. Tapi kalau fardu kifayah gimana, Pak? Nah, kalau kita gampangkan seperti sholat jenazah. Kalau ada yang melaksanakan, walaupun 2 orang, maka gugur kewajiban itu satu kampung. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, nggak ada yang sholatin satupun gitu, dibiarin aja gitu. Seorang muslim yang meninggal, maka satu kampung berdosa. Nah, berarti kalau jihad juga begitu, Pak. Yang fardu in berarti semua yang tidak punya uzur harus berangkat. Kecuali tadi ya ada pengecualian seperti para wanita, orang-orang tua atau anak-anak kan. Tapi yang tidak ada uzur atau tidak termasuk pengecualian harus berangkat. Jadi yang namanya penyerang itu, penyerang dari kalangan musuh harus diserang gitu, harus diserang. Harus dilawan, gitu, harus dilawan. Dan kenyataannya hari ini banyak yang meninggalkan, Pak, ya. Benar kan? Benar, Pak, ya. Nah, berarti berdosa secara pribadi. Makanya kalau ada musuh, tapi tidak boleh mengharap musuh datang gitu ya. Orang Indonesia harus dibekali, muslim Indonesia harus dibekali dari awal. Jangan sampai pas musuh nyerang gitu ya. Musuhnya jadi nyaman duluan gitu. Ya, kalau sudah nyaman duluan, ya seperti dulu, Pak, ya, 350 tahun nggak keluar-keluar. Ya, itu kalau sudah nyaman duluan. Tapi kalau dari awal sudah di apa namanya, Pak? Dihantam gitu, dihantam dari awal tidak dibuat nyaman, maka musuh akan mikir, Pak, kalau untuk lama-lama ya, untuk lama-lama di wilayah kaum muslimin. Nah, tapi yang kedua, yang satu lagi ini fardu kifayah. Kalau tidak dilaksanakan, maka semuanya berdosa, Pak. Dan hari ini, ya kalau fardu in saja banyak yang meninggalkan, fardu kifayah apalagi, Pak, ya? Harusnya memang ada. Ya seperti yang kita sebutkan dulu. Kita sebutkan kemarin, seperti Amerika misalnya. Amerika itu punya divisi apa kemarin? Masih ingat nggak, Pak? Department of War. Amerika punya Department of War. Nah, kalau Islam, bahasa Islam itu Department of War itu Department of Jihad, Pak. Cuma kita meninggalkan syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Secretary of War. Masya Allah, luar biasa juga ini. Antum layak jadi divisi of jihad dan menterinya antum kayaknya nih. Ya, minimal apa? Minimal kalau negara tidak ada masjid, semua masjid harus punya divisi of jihad. Semua masjid.
Ya Pak ya, semua masjid. Antum ini udah ada ketua di Masjid Al-Muhajirin insyaallah ya. Divisi of Jihad Masjid Muhajirin. Nah, nanti ada masjid-masjid yang lain juga. Jadi kita sudah sampaikan Amerika itu membangun negara dengan mental jihad, Pak, mental jihad. Ya, cuma versi mereka, jihad versi mereka, perang versi mereka. Itu dari tahun 1000 berapa kemarin saya sebutkan? 1789 Masehi. Mereka sudah punya Departemen of War. Kemudian diganti menjadi Departemen Pertahanan pada tahun 1947. Menjadi Departemen Defense Pertahanan gitu. Nah, kemudian dirubah lagi menjadi Departemen of War pada tahun ini. 5 September 2025. Jadi mereka sudah aktifkan kembali, Pak. Umat Islam tunggu apa lagi, Pak? Gitu ya. Ya, padahal syariat jihad ini sudah dari ya, makanya mereka mungkin memaktekkan fardu kifayah dari jihad mereka, Pak ya. Makanya mereka kirim pasukan kemana? Ngirim pasukan. Sekarang Afghanistan sudah mulai diancam lagi kan. Kalau nggak mau ngasih pangkalan militer ya. Maka nanti kami akan buat ini gitu ya. Ya, atau kirim pasukan kemana-mana, Pak ya. Ya, mudah-mudahan ke depan ya umat Islam yang kemudian melakukan itu seperti para sahabat Nabi, Pak ya. Para sahabat Nabi melakukan futuhat sampai ke Andalusia, Masya Allah. Konstantinopel, benteng Konstantinopel yang ada di mana, Pak? Di Turki, kemudian ditaklukkan, ya, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, tidak semua juga berangkat. Nah, itu yang hukumnya fardu kifayah. Tapi intinya ya kita harus mengetahui ada yang minta izin dan ada yang tidak perlu minta izin. Nah, adab yang kedua ini, yang minta izin itu yang hukumnya fardu kifayah. Tapi yang fardu in tidak perlu minta izin ya. Dan kapan fardu in? Yaitu ketika musuh menyerang. Fardu kifayah apa? Yang musuh tidak menyerang, tapi kita futuhan, kita mendakwahkan mereka, tapi ketika mereka tidak mau tunduk dengan syariat Allah, maka kemudian ditundukkan mereka sehingga masyarakat tidak terhalang menerima kebenaran. Baik, yang ketiga adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berperang. Nah, ini adab yang ketiga, Pak. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 60. Apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Nah, siapa mereka maksudnya? Musuh-musuh Allah. Ya. Apa yang kamu mampu, persiapkan dari apa yang kamu mampu, berupa kekuatan ya yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Dengan persiapan itu kamu membuat musuh ya, membuat gentar musuh Allah atau membuat musuh Allah menjadi gentar. Ya, musuh kamu dan juga orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya tetapi Allah mengetahuinya. Makanya perlu persiapan namanya, Pak ya. Itu adab yang ketiga, Pak. Ya, dan untuk memulai persiapan berarti harus sudah mulai ada apa, Pak, tadi? Ada divisi khusus, berarti, Pak ya? Karena kalau belum ada divisi khusus, ya nanti persiapannya tidak terorganisir namanya. Ya, seperti Amerika sekarang sudah menghidupkan lagi divisi of war-nya, berarti apa? Dia sudah melakukan lagi persiapan-persiapan itu.
Ya, bahkan di depan menteri tadi apa? Ya, Secretary of War itu kemudian dia langsung ceramah di hadapan jenderal-jenderalnya dia ceramah, dia kasih pembekalan, Pak, dikasih pembekalan. Ya, kalau kita kayaknya belum ada yang kasih pembekalan, Pak ya. Belum ada, Pak ya. Ya, makanya harus ada apa, Pak? Harus ada divisi di setiap masjid dan kemudian apa? Kasih pembekalan. Ya minimal apa? Adab-adab tentang jihad, Pak ya. Sehingga apa? Nanti berjihadnya tidak salah. Insyaallah, Pak ya. Insyaallah ini ketuanya sudah ada, Pak. Langsung diangkat saja. Ya. Jadi perintah Allah mempersiapkan yang diperlukan untuk berperang. Ya, dari kekuatan. Ya, kekuatan fisik, kekuatan senjata, ya, semua kekuatan iman, ya. Jangan sampai ketika musuh sudah menyerang maka kita semua kabur, Pak ya, kabur. Atau musuh kemudian leluasa menguasai wilayah kaum muslimin. Nah, yang ketiga, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW ya terkait dengan kekuatan. Ya, kata Rasulullah, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, kata Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ya, hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir. Hal ini meliputi segala macam persenjataan, kata para ulama, yang digunakan untuk berperang. Semua itu termasuk kekuatan. Walaupun kata Rasulullah yang termasuk kekuatan itu apa? Memanah tadi, ya. Makanya kalau kita lihat sekarang memang negara yang ditakuti itu yang punya lemparan paling jauh, Pak ya. Kalau sekarang memang bukan panah gitu, Pak ya, tapi apa, Pak? Rudal gitu ya. Yang paling jauh jangkauannya itu yang paling ditakuti gitu kan. Cuma kita nggak mikir buat itu sekarang ya. Mana nih ilmuwan-ilmuwan? Sekolahnya harus mikir juga untuk itu, Pak ya. Ya, mikir untuk melempar yang paling jauh. Gitu. Cuma bukan berarti apa, Pak? Nggak bisa bikin roket, nggak bisa bikin rudal. Nah, kita melupakan yang kecil, Pak. Ya, yang tradisional lah gitu kan. Yang tradisional juga penting. Karena kalau kita pikir-pikir, nanti memang perang akhir zaman itu kembali ke tradisional, Pak. Ya, kalau sistem internet segala macam kan sebenarnya simpel, Pak ya. Dimatikan listrik saja sudah musnah kan, sudah selesai gitu kan. Listrik mati, selesai semua gitu. Kayak kita nih, laptop segala macam habis mati. Tapi kalau tenaga tadi memanah tradisional, berkuda, segala macam, itu tetap akan kepake. Makanya masjid kita harus sudah punya divisi tadi, dan kemudian di dalamnya ada lapangan di depan pakai untuk belajar memanah, Pak ya. Ada ahli memanah nggak? Ajarkan kepada kita, Pak ya. Ya, yang punya tadi Allah juga katakan dalam surat Al-Anfal tadi, dari kuda-kuda juga kan, wa minal khaili, ya, wa min ribatil khaili, artinya apa? Pasukan berkuda. Maka Bapak sudah juga kalau bisa punya kuda, ya kalaupun belum punya kuda minimal bisa naiknya dulu lah gitu ya. Ya, tapi punya kuda menarik juga, Pak. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, kuda itu akan mendoakan si pemiliknya. Masya Allah. Nah, cuma kuda yang digunakan untuk apa? Untuk persiapan jihad gitu, Pak. Dia tambatkan kuda di rumahnya untuk persiapan jihad gitu. Karena orang menambatkan kuda di rumah itu ada 3 tipe kata Rasulullah SAW. Ada namanya kuda lisyaiton, ada kuda lirrahman, ada kuda lil insan. Nah, kuda lirrahman itu yang apa, Pak? Nah, yang ditambatkan, yang dia beli, yang dia pelihara, yang dia kasih makan, tujuannya untuk persiapan jihad di jalan Allah. Jadi dia kasih makan, dia rawat, kadang-kadang dia bawa untuk biar kalau ibarat motor mungkin panasin, Pak ya, biar enggak kegemukan gitu, Pak ya, dibawa. Ya. Nah, itu kata Rasulullah SAW, kuda itu akan mendoakan si pemiliknya di saat di kandangnya itu. Ya Allah. Ya.
Kadang-kadang kan kita sering minta doa ulama, Pak ya. Berwasilah, kan boleh kan? Berwasilah dengan doa alim, kan boleh kan? Ya kan? Di antara wasilah yang dibolehkan kan apa, Pak? Dengan orang soleh, Pak ya. Minta kepada orang soleh, tolong doain aku, gitu kan? Ada kan, Pak ya? Tapi orang soleh yang masih hidup. Kalau orang soleh yang sudah meninggal, ini ranah perbedaan pendapat lah. Tapi kalau orang soleh yang masih hidup, itu sepakat, boleh kita jadikan dia sebagai wasilah, doain aku. Nah, mungkin sekarang kita perlu juga wasilah yang lain, Pak ya. Cari doa dari kuda, Pak. Insya Allah. Ya, kalau saya punya duit, saya pingin sebenarnya. Cuma katanya kuda yang tangguh-tangguh mahal juga, Pak ya. Ya, harganya berapa kira-kira, Pak? Minimal masjid punya satu lah, Pak ya. Ya, biar dipakai rame-rame, Pak. Ya, punya nggak Masjid Al-Muhajirin, Pak? Hah? Belum, Pak ya. Di mana taruhnya? Kita pikirlah sama-sama. Pokoknya ada satu yang tujuannya untuk apa, Pak? Untuk ya berlatih, untuk berlatih. Ya, itu nanti berarti di bawah divisi apa tadi? Divisi of jihad. Ya, nanti udah dikelola beliau lah nanti ya. Jadi penting itu, penting, Pak. Enggak, maksudnya nanti apa namanya ada penanggung jawab lah, ya. Ya. Bahkan Masya Allah, Pak, Masya Allah, rumput yang Bapak beri, makanan yang Bapak beri kepada kuda itu, kata Rasulullah adalah sedekah, Pak, sedekah. Masya Allah, itu sedekah. Ya, kadang-kadang itulah. Kadang-kadang saya berpikir kalau didoain orang, kadang-kadang kok banyak yang nggak makbul ya. Perlu juga kadang-kadang kita didoain sama kuda kali, Pak ya. Kadang-kadang jangan-jangan makbul gitu, Pak ya. Ya, makanya penting, Pak, penting ya. Nah, ada kuda lil insan, ada kuda yang untuk manusia. Kuda untuk manusia itu apa? Yang dipakai oleh manusia untuk cari duit lah. Delman gitu, Pak ya. Atau foto-foto, pokoknya yang cari untuk cari duit. Nah, itu namanya kuda lil insan. Ada kuda lisyaiton. Nah, kata Rasul ada kuda lisyaiton. Nah, kalau kuda lisyaiton itu seperti apa? Ada orang beli kuda cuma untuk apa, Pak? Gaya-gayaan lah, pamer gitu, pelihara, sisir rambutnya, dimandiin, pokoknya pamer-pamer saja. Itu namanya kuda untuk syaiton, Pak. Nah, itu yang begitu tidak bagus, tidak bagus. Itu namanya rugi, Pak. Rugi apa? Rugi duit, rugi perawatan. Tapi kalau tadi dipakai untuk persiapan jihad di jalan Allah, untungnya banyak. Yang kita beri jadi sedekah, habis itu apa? Ada apa namanya itu? Balasannya apa? Ada balasan dari kuda apa tidak, Pak? Kita didoakan oleh kuda. Masya Allah, Pak ya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk yang sudah mulai melakukan persiapan, Pak ya. Ya. Jadi persiapan diantaranya apa? Ya kuda. Habis itu apa lagi, Pak? Ya, kalau hadis tadi kata Rasulullah kekuatan itu adalah memanah, lemparan. Ya sudah mulai, Pak, sudah mulai. Ya. Kalau bisa buat rudal, bagus buat rudal. Tapi kayaknya kalau buat rudal belum mampu, Pak ya. Biar kampus-kampus Islam nanti, kampus-kampus Islam. Masya Allah. Tapi belum mulai kita lagi, Pak ya. Belum mulai kita lagi. Ya Allah. Padahal tadi Amerika sudah dari tahun 1789. Ya. Sebenarnya umat Islam sudah jauh dari itu, Pak. Dari dulu, dari awal-awal hijrah itu kan 2 hijrah pertama, Pak ya. Perang Badar itu kan 2 hijrah, 2 hijriah. Itu sudah ada, sudah aktif itu, sudah diizinkan untuk berjihad di jalan Allah, tapi kemudian hari ini dimatikan, dihilangkan. Makanya umat Islam itu menjadi umat yang terhina, kata Rasulullah. Kan ada hadisnya kan, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum bi aznabal baqar, kata Rasulullah.
wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad. Ya, maka kata Rasulullah, sallallahu alaikum dhulla hatta ya la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah jual beli yang ada ribanya, kalau kalian sudah ridho dengan ternak-ternak kalian, kalau kalian sudah ridho dengan pertanian-pertanian kalian, dan kalian tinggalkan jihad, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan hinakan kalian. Sallallahu alaikum dhulla, akan dibuat hina kalian. Nah, itu Rasulullah yang bilang. Dan itu tidak akan hilang kehinaan itu. La yanzi'u, tidak akan hilang kehinaan kalian itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada agama kalian. Maksudnya apa? Sistem yang telah Allah ajarkan. Di antaranya sistemnya apa, Pak? Tadi jihad, Pak. Jihad. Tapi hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kita tadi belum mulai, Pak ya. Maka mudah-mudahan sekarang kita kembali pelan-pelan, Pak ya. Ini insya Allah sekarang sudah mulai terpikir, Pak ya. Nah, kemudian yang keempat, apa kata Rasulullah, kata para ulama, adab jihad yang keempat. Hendaklah kaum muslimin menyiapkan bekal pasukan yang akan berperang dan mengurus keluarga mereka dengan baik. Nah, ini sebenarnya kalau sudah berjalan, Pak ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi ya bi khairin faqad ghaza. Barang siapa mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang. Menarik enggak, Pak? Jadi kita berangkat enggak? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang mungkin dia sakit gitu, Makanya ada kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sudah mempersiapkan bekal untuk berangkat gitu. Dia sudah siapkan kudanya, dia sudah siapkan pedangnya, dia sudah siapkan makanan yang dibutuhkan, dia sudah siapkan semua. Tiba-tiba dia sakit, Pak. Dia sakit. Nah, karena sakit berarti nggak jadi berangkat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh seseorang yang nggak punya bekal dia. Tapi dia semangat berangkat, nggak punya bekal, semangat berangkat. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si yang punya semangat tapi nggak punya bekal tadi, berangkat kamu ke rumah si fulan, pergi kamu ke rumah si fulan, mintalah semua perlengkapan yang sudah dia persiapkan, kata Rasulullah. Maka kemudian dia pergi ke situ dan minta semua pembekalan yang dia sudah persiapkan, dan diberi, Pak, diberi semua. Maka hukum atau ganjaran untuk orang yang sakit tadi itu apa? Seperti orang yang berangkat, Masya Allah. Karena memang pada hakikatnya yang namanya jihad itu ya bukan dengan harta saja kan, bukan dengan jiwa saja kan, ya, dengan harta dan juga dengan jiwa. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, adabnya apa, Pak? Kaum muslimin harus menyiapkan bekal pasukan. Cuma masalahnya sekarang pasukan jihad ada di mana, Pak? Nah, kalau kita tahu ada pasukan jihad, apalagi seperti saudara kita di Palestina hari ini, mereka melawan siapa namanya, Pak? Melawan Zionis yang jelas-jelas memang menyerang wilayah kaum muslimin. Maka kita harus apa, Pak? Harus menyiapkan bekal untuk mereka. Harus menyiapkan. Nah, menyiapkan bekal untuk mereka berarti sama seperti apa? Seperti berjihad. Masya Allah. Cuma kayaknya sekarang nggak ada yang berpikir untuk itu, Pak. Banyak orang berpikir hari ini, khusus Palestina, dia memikirkan kemanusiaannya saja. Ya, salah nggak? Nggak salah juga. Kemanusiaan, kan? Bantu pengungsi, bantu apa lagi, Pak? Ya, bantu, pokoknya umumnya kan begitu kan? Membantu atas nama kemanusiaan. Tapi pernah nggak kita dengar ada donasi atau penggalangan donasi untuk beli senjata mujahid? Gitu, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kayaknya belum ada ya. Kayaknya ini harus diadakan ini.
Kalau kemanusiaan sudah banyak, Pak ya. Benar nggak? Tapi kalau untuk menggalang seperti ya Allah, seperti dunia barat itu, Pak. Amerika kirim senjata ke Israel. Eropa kirim senjata ke Israel. Bukan ngirim makanan saja, Pak. Kirim senjata. Nah, ini nih. Ya, apa menyiapkan bekal pasukan, Pak. Jadi Amerika siapkan pasukan IDF kan kalau Zionis, Pak ya. Bahkan ada kemarin saya dapat info itu memang siapa namanya tentara apa entah tentara Amerika ikut langsung gitu. Ikut langsung berperang bersama IDF. Ya, bukan saja bantuan, bukan saja persiapan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini harus kita pikirkan. Kalau mau apa? Mendapatkan pahala jihad. Ya. Mudah-mudahan kita sudah mulai berpikir, Pak ya. Kalau bukan orang yang mengaji, siapa lagi yang berpikir, Pak? Masa suruh berpikir sama orang yang suka ke bioskop? Nggak mungkin, Pak ya. Nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang, maka sungguh dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah berperang, gitu ya. Habis itu wa man khalafa ghazian fi ahli bi khairin faqad ghaza. Dan juga barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah. Jadi mengurus apa namanya? Mengurus keluarga orang yang berperang. Apa maksudnya, Pak? Dengan baik, maka ia sungguh telah berperang, kata Rasulullah. Jadi kan mujahid itu ada keluarganya, Pak ya? Apalagi tadi yang berangkat gitu ya, yang berangkat baik yang fardu ain maupun fardu kifayah, dia berangkat. Nah, dia kan punya keluarga di daerahnya atau di rumahnya. Karena dia berangkat, otomatis nggak ada yang cari beras, Pak ya? Nggak ada yang ke sawah gitu. Nggak ada yang jaga ternak dia, nggak ada yang nggak jaga kebun dia gitu. Otomatis keluarganya jadi apa, Pak? Jadi kesulitan sedikit, Pak ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang tersebut, ya Allah. Ngurus keluarganya, Pak. Nah, ini saudara-saudara kita di Palestina juga perlu, Pak ya. Kalau dia mikirin keluarganya, capek dia berperang. Depannya musuh, belakangnya keluarganya nggak ada yang ngurus. Akhirnya apa? Musuh nyerang, anaknya teriak, Pak, makan, misalnya gitu, Pak ya. Gimana, Pak? Kira-kira depannya musuh, belakangnya anaknya minta makan. Fokus nggak perangnya kira-kira, Pak? Hah? Fokus nggak? Nggak fokus, nggak fokus. Maka siapa yang mengurus keluarga mujahid itu, kita suntik mungkin dana untuk mereka, Pak ya, sehingga mereka bisa beli roti, bisa beli makanan, atau dia dapatkan makanan, itu, Pak ya. Atau kalau nggak bisa beli, ya berarti kita kirim makanannya, Pak ya, kita kirim bantuan makanan untuk siapa? Untuk keluarga pejuang, gitu. Untuk keluarga pejuang. Maka seperti apa, Pak? Seperti berperang. Wow, Masya Allah. Gimana kira-kira? Pada mau nggak? Kalau sudah mengetahui hadis ini, pada mau nggak, Pak? Apa sih mau, Pak? Ya. Kita duduk-duduk saja cari duit gitu ya, tapi kita suntikan duit itu untuk keluarga pejuang gitu, keluarga pejuang. Cuma kadang-kadang ya ini juga tidak jadi perhatian sekarang. Yang diperhatikan malah orang-orang yang kabur dari perang. Nah, ini yang diperhatikan. Ya kan? Ada anak-anak muda yang gres badannya, kuat dia. Ya, pergi dia mengungsi. Nah, ini yang diperhatikan oleh dunia hari ini. Ya, tapi ada keluarga-keluarga pejuang, nggak ada yang perhatikan. Nah, itu berarti apa? Ada salah sasaran di situ, ada salah sasaran. Makanya umat Islam harusnya apa? Mulai berpikir bukan saja kepada tadi atas dasar kemanusiaan, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai melupakan keluarga siapa, Pak? Keluarga pejuang. Keluarga pejuang ini harus dicari, Cuma kalau sekarang di Indonesia beda, Pak ya. Kalau pejuang di jalan Allah malah dianggap teroris, Pak ya. Keluarganya dia apa, Pak?
keluarganya diintimidasi. Ya, ini beda Pak ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus mengenal yang mana teroris, yang mana mujahid. Yang mana teroris, yang mana mujahid harus dikenal dengan benar. Ya, nah ini insya Allah dengan mengetahui ini, mengetahui adab-adabnya, insya Allah nanti kita akan bisa bedakan yang mana teroris, yang mana mujahid, gitu kan? Kalau mujahid dari tujuan awalnya saja sudah jelas, Pak ya. Tujuannya awal tadi untuk meninggikan kalimat Allah, untuk apa? Memuliakan kalimat Allah. Dia ingin mencari pahala jihad dan juga ingin mendapatkan syahid. Tapi kalau yang lain-lain itu mungkin bukan mujahid itu, Pak ya. Ya, ikan mujair kali itu, Pak ya. Ya. Baik, yang kelima. Belum syuruh kan? Belum terang banget saya lihat. Hah? Belum ya? Baru terbit, berarti 15 menit lagi insyaallah ya. Ya, insyaallah ini harus pelan-pelan, Pak. Ya, nanti insyaallah kalau ketemu di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, Pak ya. Ya, kita tunggu panggilan dari Ustaz Pak Ade insyaallah. Jadi yang kelima, berusaha mengumpulkan jumlah pasukan yang disebutkan dalam hadis. Masya Allah, ini menarik juga, Pak. Ini tugas antum berarti nanti ya. Ya, sabda Rasulullah SAW ya, yang artinya sebaik-baik sahabat adalah 4 orang, sebaik-baik seraya pasukan kecil adalah berjumlah 400 orang, sebaik-baik bala tentara adalah yang berjumlah 4.000 orang, dan pasukan berjumlah 12.000 tidak akan dikalahkan karena jumlah sedikit. Namun jumlah ini kata para ulama tidaklah diharuskan, ya, akan tetapi apabila mungkin untuk menyiapkannya atau lebih dari itu, maka yang demikian itu lebih afdol atau lebih utama. Jadi yang terbaik itu berapa, Pak? 12.000. Ya. Katanya 12.000 itu tidak akan dikalahkan karena jumlah sedikit, tidak akan dikalahkan karena jumlah sedikit. Artinya apa? Kalau ada musuh misalnya 300.000, mereka tidak dikalahkan karena 12.000 mereka. Pasti ada sebab lain yang membuat mereka kalah. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau misalnya mereka kalah, itu walaupun misalnya jumlah lawan 300.000, itu bukan karena jumlah 12.000-nya. Pasti ada sebab lain. Nah, sebab lainnya apa? Di antaranya adalah maksiat, gitu Pak ya. Tapi kalau mereka benar-benar apa? Menjalankan ya nasihat Nabi Muhammad SAW, ya, maka 12.000 ini tidak dikalahkan karena sedikit itu, tidak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sesuai dengan sabda Nabi ini, kita sudah harus mulai mempersiapkan. Ya, kalau tidak bisa 12.000, minimal berapa, Pak? Ya, pasukan kecil lah, Pak ya. Minimal 400 orang gitu ya. Jadi di mana? Di apa ini namanya nih? Ini namanya apa, Pak? Bekasi atau Jakarta nih? Jakarta Timur. Nah, di Jakarta Timur apa namanya ini? Pulau Gebang gitu ya. Pulau Gebang kecamatan atau apa? Kecamatan Cakung. Minimal ada 400 lah, Pak. Di Cakung ada 400 minimal. Nanti di Bekasi kota ada 400. Di mana lagi? Di tetangga kita Cakung apa? Duren Sawit ada 400. Yang kecil-kecil aja dulu, Pak ya. Masya Allah. Kalau jadi, Pak, saya nggak kepikiran gimana umat Islam ini, Pak ya. Ya. 400 dari mana? Ya mungkin dari Masjid Muhajirin. Ya berapa? 50 lah ya. 50 kebanyakan ya. Mungkin 10 juga cukup ya, Mbak ya. Karena satu Cakung itu ada berapa masjid? Ada berapa, Pak? Nggak hafal. Nah, ini apa namanya? Kan ada apa namanya itu? Dewan Masjid Indonesia. Ya, ini ada datanya itu ya. Ya. Nah, coba lihat, Pak. Kira-kira berapa, Pak? 90 satu kelurahan. Dan satu kecamatan tadi berapa kelurahan? Ya Allah, bayangin Pak, ada 100 masjid lah, Pak ya.
Berarti 400 orang bagi 100 berapa, Pak? 10. Nah, berarti butuh 10 orang untuk satu masjid. Siap. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah, tadi itu mulai dari divisi of jihad tadi. Dia pilih, Pak. Dia pilih. Makanya nanti ada adab berikutnya. Adab berikutnya apa, Pak? Adab berikutnya memilih. Nah, memilih. Adab yang keenamnya. Memilih orang-orang yang paling kuat dan tangguh dalam menghadapi musuh. Nah, kita kan melakukan persiapan nih. Otomatis apa? Otomatis kan tadi sudah ada persiapan-persiapan kan? Ada kuda satu, siapa yang paling jago naik kuda kan udah kelihatan, Pak ya. Kalau sekarang belum kelihatan, Pak. Karena memang nggak pernah Pak. Makanya kudu beli itu kuda, kudu beli, Pak. Satu dulu. Patungan, Pak, patungan. Jadi garasi kita selain ambulan ada juga apa, Pak? Kuda. Masya Allah. Ya, dan kemudian apa? Ya, sudah jadi nanti pilih orang-orang paling kuat. Nah, siapa yang memilih? Hendaknya waliul amri, pemimpin, memilih orang-orang yang pemberani, kuat dan tangguh dalam peperangan menghadapi musuh. Di samping itu hendaknya mereka termasuk orang-orang soleh dan bertakwa. Gitu, Masya Allah. Jadi selain dia kuat, dia juga sholat subuhnya Masya Allah, gitu ya. Ya, pilih yang seperti itu, gitu ya. Hendaknya memilih orang-orang yang berpengalaman dan ahli dalam menggunakan senjata-senjata baru, mengerti tentang selak-beluk perang, memahami kondisi musuh dan lain sebagainya. Cuma masalahnya belum pernah dipersiapkan. Jadi siapa yang dipilih? Kan nggak ada, Pak ya. Nah, untuk menuju tahap ini berarti harus sudah ada ya langkah sebelumnya. Ya. Baru nanti kita pilih, ya. Ya minimal 10 orang masjid ini, 10 orang masjid itu, pokoknya minimal 400 itu standby. Yang punya niat apa? Aish kiriman au syahidan. Masya Allah. 400 itu pokoknya aku hidup mulia atau mati syahid. Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau ke depan bisa 12.000 lebih mantap lagi, Pak. Gitu ya. Kalau bisa 12.000 lebih mantap lagi. Tapi minimal berapa, Pak? Ya seperti kata Rasulullah SAW, ya, sebaik-baik saraya atau pasukan kecil adalah 400. Habis itu apa? Sebaik-baik bala tentara adalah berjumlah 4.000. Setelah 400 nanti insya Allah kita siapkan menjadi 4.000. Dia memahami adab-adab jihad, Pak. Bukan mental doang, bukan. Dia memahami adab-adab jihad. Masya Allah. Itu akan menjadi apa, Pak? Menjadi sebab kemuliaan umat Islam. Nah, yang ketujuh, Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ini yang terakhir yang kita sampaikan pada hari ini, Pak ya. Sebelum kita sholat isyraq. Adab berikutnya tidak merasa takjub, gitu. Tidak merasa takjub dengan banyaknya jumlah pasukan. Ya, itu adab, Pak ya. Allah berfirman ya ketika kaum mukminin ya, kepada kaum mukminin Allah berfirman kepada kaum mukminin dalam surat At-Taubah ayat 25, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak. Ya, jadi kata Allah, Allah telah menolong orang-orang beriman itu di banyak medan peperangan. Dan pada hari perang Hunain, ketika banyaknya jumlahmu menakjubkanmu sehingga membuatmu lengah, maka jumlah kamu yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu lari berbalik ke belakang atau bercerai-berai. Dengan demikian kata para ulama, banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin sama sekali tidak bermanfaat ketika mereka takjub dengannya. Tetapi mereka wajib bergantung hanya kepada Allah, bertawakal kepadanya, menyerahkan segala urusan kepadanya, tidak bergantung kepada kekuatan materi. Dan kemudian juga tentu saja hal itu disertai dengan mengambil sebab-sebab yang logis dan disyariatkan. Seperti apa? Mempersiapkan segala keperluan dan lain sebagainya.
Masya Allah. Ya, jadi tidak boleh, walaupun nanti kita sudah ada 12.000 pasukan, Pak ya, tidak boleh apa Pak? Tidak boleh merasa hebat dengan harus tetap apa? Yakin. Harus tetap hati-hati, harus tetap yakin bahwa yang memenangkan itu adalah Allah. Karena di perang Hunain itu, ya, di perang Hunain itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kaum muslimin itu dicoba oleh Allah karena merasa apa? Merasa menang gitu, merasa takjub dengan kekuatan jumlah pasukan. Karena ketika itu memang termasuk pasukan yang paling besar pertama, Pak. Karena itu perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. 2 pekan setelah Fathu Mekah. Jadi sebelumnya kan ya ke perang Badar, perang Uhud kan sedikit kan, ditambah lagi ada orang munafik kan. Nah, pas perang Hunain setelah Fathu Mekah. Kan ketika Fathu Mekah itu kumpulan orang muslim banyak kan? Dan kemudian apa? Disyariatkanlah perang ke Taif ketika itu. Ya, Ahlus Tsaqif. Ya, jadi Taif, berangkat dari Mekah ke Taif. Ya enggak jauh lah. Sekarang kan ada namanya Taif itu Taif kan. Ya, dan berangkat ke situ 12.000 pasukan. Ya, 12.000 pasukan dan mereka merasa merasa takjub dengan jumlah pasukan. Padahal kata Rasulullah tadi 12.000 itu mereka tidak akan dikalahkan sebenarnya kan? Tidak akan dikalahkan. Tapi kenapa mereka bercerai-berai ketika itu? Nah, ada sebabnya di antara sebabnya adalah karena mereka takjub dengan jumlah. Padahal kalau nggak ada itu, mereka nggak akan terkalahkan. Karena 12.000 pasukan itu mereka tidak dikalahkan karena jumlah sedikit. Pasti mereka akan menang walaupun jumlah musuh lebih dari itu. Cuma kalau ada sebab yang lain, nah mereka bisa jadi kalah. Di antaranya apa? Yaitu tadi perasaan takjub atau ya yang lain-lain yang tidak dibenarkan dalam syariat. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini 7 adab yang bisa kita sampaikan hari ini. Insya Allah jika Allah mengizinkan nanti ketemu lagi, ya kita sampaikan ya adab berikutnya. Sehingga apa? Kita benar-benar memahami jihad dengan sebenarnya dan juga memahami adab-adabnya. Sehingga apa? Kita tidak hanya mental semangat saja tanpa rambu-rambu gitu. Karena kalau mental semangat tanpa rambu-rambu nanti terjadi kesalahan di dalam menjalankan syariat tersebut ya. Wallahu alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Iya. Ya. Baik. Ya. Benar. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik. Ya. 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 Baik. Baik.
Sama-sama. Jazakallah khair. Iya, ini terkait dengan komentar antum memang benar ya dalam untuk mencapai yang tinggi harus ada dasar gitu kan. Ya. Artinya apa? Tidak mungkin orang memahami yang tinggi kalau dia tidak memahami yang dasar, ya. Cuma yang perlu kita pahami, ustadz itu kan banyak, gitu ya. Ustadz itu banyak. Guru itu banyak. Kalau semua cuma memikirkan tajwid, gitu kan, nanti nggak ada yang mikir ekonomi, nggak ada yang mikir, ya seperti ini perang, gitu kan? Iya benar-benar. Dan sekarang yang memperhatikan masalah tohoroh, masalah bersuci, gitu kan? Kan itu termasuk dasar-dasar kan? Itu sudah ada belum? Banyak, bahkan masjid-masjid di mana-mana kayaknya bersuci semua, apa ya? Bahkan nggak ada yang nggak naik-naik babnya gitu. Di mana-mana tohoroh, tohoroh, tohoroh terus ya. Ya, ada kemudian di tempat lain kemudian apa? Membahas masalah ekonomi. Ya, ada inilah peran apa? Peran yang harus kita apa namanya itu? Kolaborasi gitu kan? Yang harus di apa namanya? Kolaborasi yang harus diikat antara satu dengan yang lain. Maka hari ini saya menyampaikan apa? Menyampaikan adab jihad. Apakah itu ketinggian atau tidak? Tidak juga. Kenapa? Karena toharoh, sholat, gitu, haji, termasuk tajwid, ya jihad itu satu kesatuan di dalam yang namanya Islam, gitu, di dalam yang namanya Islam. Ya, jadi ya kita tidak boleh apa namanya, Pak? Memang kalau kita lihat sabda Nabi memang ada. Kalau kata Rasulullah kan ada pokok, ada tiang, ada puncak, gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kalau yang puncak itu ya ini yang kita bahas ini. Ya, yang sampai-sampai kata siapa? Ada di sini saya sebutkan pernyataan siapa namanya Syekh Sa'di ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa namanya ini? Dalam surat Al-Maidah ayat 35 kan ada di situ. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kan ada kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah. Maksud wasilah kita sudah jelaskan kemarin kan? Wasilah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah semua, salat, pengajian, semua itu adalah wasilah. Dan kemudian disebutkan dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Padahal berjihad ini wasilah untuk mendekat diri kepada Allah, bukan? Wasilah ini, jihad ini wasilah juga kan? Tapi kenapa disebutkan langsung? Kenapa disebutkan? Yang lain-lain nggak disebutkan. Salat, mungkin belajar tajwid, mungkin zakat, nggak disebutkan. Yang disebutkan di luar dari makna umum, kan wasilah umum berarti tadi kan? Yang di luar makna umum cuma jihad saja disebutkan. Kenapa? Ini lihat kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, Allah mengkhususkan jihad di jalannya dari amal-amal yang mendekatkan diri kepadanya karena bentuk ini termasuk kemuliaan yang mulia dan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama kata beliau. Juga karena barang siapa yang menunaikannya, maka dia pasti menunaikan yang lain. Pasti dia menunaikan yang lain. Bahkan lebih baik. Jadi kalau dia sudah punya mental ini, Pak, ya kalau yang lain-lain itu pasti dia lewati. Silakan. Ya. 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 Ah. Ya. Dengan ya. Ya. Apa contohnya jihad? Jangan memahami jihad dengan ya. 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 Ya.
Artinya yang berjihad belum ada. Itu. Iya, saya katakan yang berjihad belum ada. Nah, iya, udah selesai. Makanya kita harus memahami jihad dengan makna istilah dalam syar'i. Karena semua istilah dalam syar'i itu ada makna masing-masing. Salat ada maknanya, sedekah ada maknanya, zakat ada maknanya, menuntut ilmu ada maknanya, haji ada maknanya, dakwah ada maknanya, jihad juga ada maknanya. Maka jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Hari ini kita sudah berdakwah, ya. Hari ini kita sudah amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Hari ini kita sudah sholat, ya. Hari ini kita sudah haji, ya. Tapi hari ini kita belum. Ya, alasannya apapun. Alasannya apapun. Makanya biar tidak lemah, ketahui. Karena dengan mengetahui, minimal apa? Akan membuat kita punya giroh. Tapi sekarang kan banyak orang ingin menghilangkan ini gitu. Seolah-olah apa? Yang namanya perang di jalan Allah itu nggak ada. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan, ngapain perang di jalan Allah? Perangi saja hawa nafsumu dulu. Kan ada kan? Benar kan? Bahkan sampai dikatakan perang hawa nafsu itu perang yang lebih besar dari apa? Dari perang di jalan Allah. Nah, ini harus diteliti, Pak, harus diteliti. Ternyata keterangan itu bukan dari Nabi. Ya. Kan ada yang mengatakan kita baru saja keluar dari perang, katanya. Perang yang apa? Yang besar. Apa namanya? Bukan perang besar. Baru pulang dari perang yang kecil. Gitu. Kita akan masuk kepada perang yang besar atau lebih besar. Apa itu? Memerangi hawa nafsu, jihadun nafs. Itu harus dicek itu. Jangan sampai menamakan sesuatu atas nama Rasulullah, tapi ternyata apa? Itu bukan dari Rasulullah. Itu bukan. Itu bisa melemahkan umat Islam. Tadi umat Islam lemah, iya, tapi jangan kita lemahkan lagi gitu. Kita lemahkan lagi. Tapi apa? Kita kemudian kuatkan. Di antara menguatkannya gimana? Tadi buat divisi, langkah. Sehingga apa? Dengan ada langkah pertama, kita bisa melangkah kedua. Langkah kedua ada, langkah ketiga. Langkah ketiga ada, langkah keempat. Tapi bagaimana mungkin ada langkah kedua, ketiga, keempat, ke-9, ke-10 kalau langkah pertama belum dilakukan. Makanya ini mengetahui adab-adab ini kalau bisa saya katakan adalah langkah pertama untuk mensosialisasikan kembali syariat yang hari ini seolah-olah bukan syariat gitu. Seolah-olah bukan syariat. Padahal Amerika saja, ini kalau kita bicara Amerika saja mereka mengakui yang namanya kekuatan itu adalah menyerang. Yang namanya kekuatan itu adalah menyerang. Dan apa namanya kata antum itu? Pernah saya dengar kata antum. Jadi pertahanan terbaik itu adalah, makanya sahabat dulu dia tidak cukup hanya kemudian melakukan ibadah setelah menguasai Madinah kan? Tapi apa? Ya. Enggak, itu nanti sudah tata cara berjihad nanti. Itu tata cara. Enggak, saya ingin katakan ada syariat jihad itu ada. Syariat jihad itu ada, yaitu perang di jalan Allah, dan hari ini itu dianggap sebagai apa? Sesuatu yang apa sekarang? Yang asing, yang salah gitu, yang salah. Nah, inilah yang perlu kita kembalikan gitu. Kata beliau tadi, iya kita sadarkan dengan belajar tajwid. Iya, itu juga penting. Karena apa? Ya, silahkan. Ya benar. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami, Pak. Ya. Coba lihat di sini hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi penambah wawasan ya.
Jadi ada salah satu, ini sebenarnya adab berikutnya, cuma nanti kita sampaikan. Tapi karena pertanyaan antum membuat kita harus sampaikan duluan sebagai penutup ya. Nah, ini mengerjakan amal soleh sebelum berangkat ke medan perang. Nah, yang dijadikan dalilnya apa, Pak? Telah datang kepada kepada Nabi seorang laki-laki. Datang kepada Nabi seorang laki-laki dengan memakai baju besi. Udah siap. Saya berkata, "Ya Rasulullah, aku berperang atau aku masuk Islam?" Gitu. Berarti orang apa, Pak, kira-kira? Hah? Orang kafir. Aku berperang atau aku masuk Islam, katanya. Ya, maka kata Rasulullah apa, Pak? Masuk Islam, kemudian apa? Berperang. Dan belajar tajwid, belajar semua penting, Pak, penting. Tapi bukan berarti ketika nggak bisa itu terus nggak jihad. Nah, itu maksud saya. Ini seorang yang baru apa nih? Ini baru masuk. Ini baru masuk nih. Ini kejadian loh, Pak. Ini kejadian. Ini hadis riwayat siapa ini? Riwayat Imam Bukhari. Dia seorang musyrik, cuma ingin semangat bela apa namanya? Bela yang benar gitu, bela yang benar. Dan dia sudah tahu yang namanya Muhammad itu orang yang terpercaya, orang yang pokoknya terpercaya, tapi belum muslim saja dia. Siap dia membela yang benar, Datang kepada Rasulullah, aku berperang atau aku masuk Islam? Maka kata Rasulullah, ya harus masuk Islam dulu. Makanya kalau mengerjakan amal soleh itu penting sebelum melakukan yang lain. Karena kalau kafir, ya nggak ada ngefek gitu, nggak ada ngefek. Semua amalannya menjadi debu yang berterbangan. Masuk Islam, kemudian apa? Perang. Apa yang terjadi, Pak? Summa apa? Summa qatala faqutila. Kemudian dia setelah beriman, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia berperang. Dan kemudian dia terbunuh. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW amila qalilan. Ya, habis itu apa? Rasulullah SAW menyebutkan amal sedikit, ganjaran banyak. Ganjaran banyak gitu. Enggak, maksudnya bukan itu. Penting, belajar itu penting. Ya, lebih simpel lagi. Itu. Ya, apalagi itu, ya. Jadi kata beliau menarik juga. Seorang yang kafir masuk Islam, perang gitu. Itu masuk surga. Apalagi, Pak, seorang muslim walaupun belum sempurna baca Qur'annya, mungkin belum sempurna ya, dan kemudian dia berjihad, lebih mantap lagi dong, ya enggak? Orang kafir aja tadi belum sempat apa, Pak? Belum sempat sholat, Pak, belum sempat sedekah, Pak, belum sempat apa? Dakwah, belum sempat. Masya Allah, menarik juga, Pak, ya. Belum. Cuma bukan berarti apa, Pak? Bukan berarti kita menafikan yang seperti itu, ya. Wallahu alam. Karena apa? Yang namanya ibadah itu per paket, Pak, ya, per paket. Satu. Nah, sekarang yang tidak kita pedulikan memang jihad, Pak, ya. Makanya umat Islam kata Rasulullah, Pak, terhina. Kapan kita bisa bangkit dari keterhinaan kita? Kalau kita kembali kepada agama kita. Maka siapapun yang berdakwah tidak boleh ya cuma fokus ke satu kemudian meninggalkan yang lain. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khair atas pertanyaan antum, jadi kemana-mana ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan kita harapkan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi